Tes, tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najmi Rafadi dengan NIM H5401241122. Jadi, pada sesi kali ini yaitu tugas pertemuan 7 adalah cara membaca ini, cara membaca hasil interpretasi dari uji asumsi klasik, ya. Jadi di sini kita akan membacanya ya. Pertama kita lihat dari hasil multi uji multikolinearitas ya. Nah, di sini hasilnya ya saya SS aja ya. Di sini ada uji multikolinearitas ya. Bisa kita lihat di sini kalau misalkan tujuan multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel bebas X. Ya, satu-satu ya. Jadi kita bisa lihat di sini misalkan kriteria VIF-nya itu kurang dari 10 tandanya aman. Tapi kalau misalkan VIF-nya di sini ada lebih dari 10, maka indikasinya terdapat multikolinearitas. Nah, bisa kita lihat di gambar sini hasil uji multikolinearitasnya bahwa hampir semuanya itu bukan hampir, memang semuanya kurang dari 10 nilai VIF-nya. Jadi bisa dikatakan hasil ini aman. Nah, ini hasil dari RStudio. Kalau misalkan dari kalau kalau misalkan Evius tuh yang ini nih. Evius tuh yang ini. Evius kita bisa baca di centered VIF-nya. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas ya. Kita buka dari nih, heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Y-test atau Brisbagan test. Nah, di sini ada di RStudio ya. Di RStudio kita bisa lihat hasilnya di sini, kita lihat p-value-nya ya. Kalau misalkan p-value-nya itu, lihat nih ketentuannya. Kriteria adalah p-value. Kalau misalkan kurang dari 5%, tandanya aman. Tapi kalau misalkan, enggak, kalau lebih dari 5% berarti tandanya aman. Kalau misalkan kurang dari 5%, tandanya tidak aman. Jadi, misalkan lebih dari 5%, tandanya dia homogen atau residualnya dia seragam, bersifat seragam. Tapi misalkan dia kurang dari 5%, berarti dia masih masih masuk dalam kategori hetero ya, jadi tidak seragam. Nah, di sini hasilnya adalah 0,69 ya. 0,69 ini di atas 5% ya, atau lebih besar dari 5% yang tandanya adalah di sini tuh bagus ya, seragam, jadi homogen datanya. Nah, ini kalau misalkan di RStudio, kalau misalkan di Evius tuh di sini nih. Heteroscedasticity white test, tes white ya. Kalau misalkan di apa namanya Evius dia pakai white test ya, bukan Brisbagan. Atau mungkin sama aja ya. Kita bisa lihat hasilnya kan di sini sama tuh. Probabilitasnya ya 0,46 ya. Harusnya sama ya. Mungkin saya salah screenshot. Pokoknya hasilnya kalau misalkan dia lebih dari 5% tandanya aman, kalau kurang dari 5% tandanya tidak aman gitu aja ya, guys. Selanjutnya adalah uji autokorelasi ya. Di sini kita lihat ada nilai Durbin Watson-nya. Nilai Durbin Watson di sini kriterianya misalkan Durbin Watson sama dengan 2, tandanya aman. Kalau misalkan dia lebih besar dari 2, itu mengindikasikan ada autokorelasi yang bersifat negatif. Kalau misalkan kurang dari 2, ada autokorelasi yang bersifat positif. Nah, kita bisa lihat Durbin Watson. Nah, kalau di RStudio, kita bisa lihat nih Durbin Watson-nya. Di sini sebesar 0,7 ya. 0,7 itu kurang dari 2 ya. Jadi bisa dibilang kalau misalkan hasil Durbin Watsonnya 0, kurang dari 2, tuh kurang dari 2, maka ada terjadi autokorelasi positif. Jadi bisa dibilang X1 atau X2-nya itu saling berkaitan. Nah, terus kalau kita lihat oh iya, jadi ada yang contoh positif, ada yang contoh berbeda, ada yang contoh aman ya. Contoh amannya ini ada di hasil RStudio, enggak, Evius milik teman saya nih. Di sini hasilnya Durbin Watsonnya adalah 1,99. 1,99 bisa dikatakan itu hampir mendekati 2. Jadi bisa dibilang ada aman, tapi tetap ada yang namanya autokorelasi walaupun hanya sedikit. Cuman
walaupun ada, tapi data ini masih bisa tergolong aman ya karena sudah mendekati 2. Nah, selanjutnya adalah uji normalitas. Normality test, mana ya? Kalau misalkan di RStudio tuh normality test. Ah, Shapiro-Wilk Normality Test, nama promnya ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah p-value-nya. Nih, tujuan normalitas test adalah memastikan residual berdistribusi normal ya. Alat yang kita pakai adalah histogram kalau di EViews, kalau di sini kita langsung ketemu p-value-nya. Nih, kriterianya misalkan p-value-nya dia lebih besar daripada 5%, aman. Kalau misalkan dia p-value kurang dari 5%, tidak aman. Nah, berarti kalau misalkan dia p-value lebih dari 5%, berarti dia berdistribusi secara normal. Kalau misalkan itu berarti dia tidak terdistribusi secara normal, jadi abnormal ya. Nah, di sini kita bisa lihat p-value-nya ada 0,7. 0,7 menandakan bahwa eh ini tuh lebih besar dari 5%, berarti aman ya. Berarti data ini terdistribusi secara normal. Nah, kita lihat hasilnya yang di Kevius. Nah, ini hasilnya ya. Kalau misalkan dikatakan normal, dia akan seperti lonceng ya. Jadi di sini kalau di RStudio tadi contoh yang dikatakan aman ya. Cuman kalau yang di sini, yang di histogram yang kita bisa lihat, dia bentuknya bell shape, tidak bell shape ya, tidak seimbang. Biasanya kalau misalkan normal tuh dia tinggi di tengah-tengah sini satu, jadi rata kayak gunung gitu. Tapi di sini dia tingginya di kanan dan menjorong ke kiri. Yang tandanya di sini adalah negatif ya. Ada apa namanya berdistribusi yang negatif. Jadi bisa dibilang yang ini contoh tidak amannya. Kalau yang tadi, nah ini contoh amannya karena lebih dari 5%. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.